Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas fotografi ya. Kalian kayaknya kelas animasi bukan? Oke, kebetulan fotografi untuk animasi itu sedikit berbeda ya. Selamat pagi Pak Latif. Saya bisa Pagi. melihat asap kayaknya. Oke, Pagi, Andi. ya pertama-tama saya jelaskan dulu perbedaannya fotografi kalian dengan jurusan lain, new media sama advertising itu apa ya. Kalau di new media, kalian lebih diarahkan untuk membuat aset atau buat layout. Misalnya kalian mau bikin cetakan iklan dan lain-lain ya, itu fotografinya lebih diarahkan ke sana. Kalau untuk creative advertising itu lebih buat periklanan, lebih buat konten gitu. Sementara kalau animasi, tujuannya belajar fotografi apa? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Hmm? Itu sudah pasti komposisi. Komposisi termasuk dalam semua ya. Komposisi fotografi itu bisa dipakai untuk desain, bisa dipakai untuk animasi dan lain-lain. Tapi yang paling penting di fotografi animasi adalah kalian akan belajar yang namanya lighting. Kalian tuh butuh lighting untuk animasi kalian nanti ya. Jadi tidak cuman apa ya angle dan lain-lain, tapi yang paling berpengaruh dalam 3D dan 2D itu adalah pencahayaan atau lighting yang bisa bikin sebuah scene itu menjadi lebih dramatis atau terlihat biasa saja, flat itu semuanya ditentukan dari latihan yang ada di fotografi ya. Pertama-tama kenalkan dulu nih, nama saya Randy ya, Randy Indra Pradana. Saya memang biasa bertugas di BINUS sebagai dosen fotografi dan sekaligus koordinator studio fotografi. Jadi kalau ada yang kemarin sudah pernah mampir ke studio, kemarin waktu welcome back to campus pada datang nggak? Ada yang udah pernah masuk ke studio fotografi? Nggak ada. Wah, sedih sekali sih. Yang oh iya, saya ingat sih kemarin justru yang datang ke studio foto justru angkatan-angkatan atas yang pada B25, 24 gitu. Saya malah jarang sekali ngeliat B26 ya. Mungkin karena tempatnya tersembunyi kali ya. Di gedung oh kalian B25. Oke. Wah, kalian kalian berarti nggak join sama teman-teman kalian yang kemarin ya. Terpisah. Studionya itu ada di gedung R, lantai 2, bagian C, R, jadi R2C. Di situ nanti kalian akan banyak pakai fasilitas dari kita ya untuk penggunaan lighting dan lain-lain. Jadi nanti ada latihan foto orang, mungkin kalau keburu ada produk gitu ya. Tapi tujuan utamanya adalah lighting, kalian belajar lighting. Bisa juga digabungkan dengan background hijau, kita juga punya jadi green screen gitu. Jadi harusnya cukup mumpuni. Tapi kita sebenarnya green screen-nya bukan green screen murni ya. Kalau green screen murni adanya di lantai 3 di atas, di gedung R lantai 3. Nah, kalau di pelajaran kali ini kan kalian cuma 1 semester. Ini sebenarnya jujur menurut saya agak berat buat saya. Karena apa? Kalian harus bisa belajar fotografi basicnya dapat, lightingnya dapat. Lighting itu dalam dunia fotografi itu sebenarnya masuknya sudah advance ya. Jadi dalam 1 semester kalian harus bisa dua-duanya. Tapi saya akan coba sampai kalian ya minimal ngerti lah. Kalaupun nanti kalian jadi bos animasi gitu ya, kalian tinggal nyuruh orang bikin gitu ya, kalian nggak dibego-begoin amat soal lighting lah gitu ya. Jadi supaya lancar, ini Pak Latif sudah memperkenalkan diri belum? Belum. Nah, silakan Pak. Oke, saya Latif, saya ngajar di fotografi ini bareng Pak Randy. Mungkin nanti yang banyak menerangkan Pak Randy kali ya. Itu tapi selamat ketemu. Kita kan belum pernah ketemu. Mungkin dan kalian akan ketemu saya cuma di kelas fotografi ini, nggak di tempat lain karena saya ngajar cuma di fotografi tok gitu. Kira-kira seperti itu sih Pak Randy. Ya, suaranya agak menggema Pak. Oh, menggema ya? Iya, Oh, oke. Oke, siap. nggak kedengeran apa-apa. Nggak kedengeran ya? Suaranya nggak kedengeran? Hilang Pak. Ini hilang. Oh, hilang ya. Halo. Ya, Halo. oh, sudah tidak. Justru kendalanya yang di online sih. Apanya? Oh, TV ini. Oh, oke.
Coba tes, Pak. Tes. Hilang ya suaranya? Oh, baiklah. Coba tes ngomong lagi, Pak. Tes 1, 2, tes. Hilang, Pak. Hilang ya? Oh, suaranya hilang. Ini hilang ya? Hilang ya? Nah, udah ada. Ada. Iya. Oke. Oke, aman ya, Pak ya? Oke, aman. Oke, saya lanjutkan kembali ke materi fotografinya. Kita bakal ngapain? Yang pertemuan pertama ini saya nggak akan memberikan tugas, kita hanya mereview sedikit lah ya. Yang penting kalian tahu dunia fotografi itu seperti apa. Saya akan coba jelas, ya. Sedikit-sedikit saya jelaskan. Saya kecilin dulu. Kalau sehari-hari saya memang biasanya ini ya, kerjaan utamanya, bukan utama sih, sampingan. Utamanya saya kan dosen. Sampingan saya kalau weekend itu, saya memang kerjanya moto-moto. Biasanya foto-foto produk atau orang kawinan gitu ya, foto profil. Itu sering banget saya kerjain di situ. Kenapa saya bisa jadi dosen? Saya awalnya cuma iseng ya. Awalnya. Sekarang udah serius kok. Asistensi kalau saya sih, selama kalian mengikuti prosesnya dengan baik dan benar, nggak akan jelek lah nilai asistensi ya. Jaminan dari saya. Yang penting ada asistensi, jangan nggak pernah asistensi. Kalau menurut saya sih gitu. Dan tolong kalau asistensi, jangan H-1 tugas ngumpulin ya. Itu biasanya saya ngejawabnya juga malas. Kenapa? Saya kalau kalian saya suruh ganti fotonya dalam waktu H-1, emangnya keburu gitu ya. Kan belum tentu gitu. Jadi sebaiknya asistensi itu dari jauh-jauh hari. Oke, kita masuk ke pengertian singkat dulu ya. Saya akan berusaha mempercepat banget ini. Yang penting kalian sekedar tahu aja. Fotografi itu prosesnya apa? Yaitu proses aktivitas dan seni untuk menciptakan gambar diam atau bergerak. Kenapa bisa dibilang bergerak gitu? Karena fotografi itu sebenarnya yang difoto bukan cuma benda diam. Nanti mungkin pertemuan berikutnya baru akan saya ajarin. Merekam radiasi pada media sensitif seperti di film foto atau sensor elektronik. Jadi kamera itu merekam, ada medianya. Kalau zaman dulu pas orang tua kamu motret, itu medianya adalah film. Pernah dengar istilah film nggak? Film yang kecil-kecil, yang uji film gitu tuh. Nah, itu media film. Kalau sekarang medianya adalah sensor. Tapi sifatnya sama-sama merekam. Bedanya film itu dicetak di media padat, kalau sensor dia disimpan di file, disimpan menjadi bentuk digital. Berupa pixel-pixel yang dikumpulin jadi satu ya. Nah, fotograf pertama kali digunakan oleh Sir John Herschel itu dari dua kata fotos dan grafe, yaitu cahaya dan gambar. Kenapa disebut cahaya dan gambar? Karena tanpa cahaya kamu nggak akan bisa membuat fotografi. Kalau kamu motret sesuatu nggak ada cahaya, ya yang namanya foto itu yang ada hitam total ya, nggak akan jadi apa-apa. Apapun objeknya, kalau nggak ada cahaya, semua akan hitam total. Ini konsep kamera pertama itu sebenarnya dulu bukan buat memotret. Jadi kalau kamu bikin kayak ruang besar kotak gitu ya, dalamnya hitam semua, nggak ada apa-apa. Terus kamu kasih kayak lubang, itu cahaya dari luar itu akan dipantulkan ke dalam, tapi dalam keadaan terbalik. Jadi misalnya cewek ini akan kelihatan terbalik di dalam gitu. Nah, ada pelukis di dalam yang siap menerima cahaya ini dengan kanvas, lalu di tracing istilahnya. Jadi kayak di gambar ulang dalam keadaan terbalik. Ya, ini Ibnu Al-Haytham yang salah satu konsep penemunya juga dari dia ya. Nah, itu kayak gitu. Ini yang paling primitifnya begini. Jadi kalau terbalik dia dipantulin ke tembok belakang terus digambar ulang. Kalau yang ini sedikit lebih modern lah. Jadi dia udah pakai kanvas, langsung di drop di kanvas, dia tinggal gambar. Kalau ini masih di temboknya gitu ya.
Ini namanya adalah kamera obscura. Kotak atau ruangan kedap cahaya dengan lubang di salah satu sisinya, nanti cahaya dari luar masuk dalam keadaan terbalik. Ini versi lebih kecilnya, udah lebih modern. Tapi tetap aja masih gede untuk ukuran kamera sekarang ya. Jadi kalau tadi kan dia, kalau kamera kotak begini kan gede banget nih. Karena lebih kecil, udah ada lensanya, supaya gambarnya bisa lebih tajam ya kalau ada lensanya ya, karena bisa difokus. Dan ada cerminnya. Cermin ini buat apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya itu ya pasti. Tapi kenapa harus pakai cermin? Kan saya bisa dipantulin pakai yang lain. Nah betul, dari yang kebalik itu jadi normal ya. Jadi normal, terus dipantulin ke semacam tracing pad gini. Jadi nanti dia tinggal ngegambar dengan kertas di atasnya. Kertasnya itu tuh kena sinar dari bawah. Jadi kamu tinggal gambar tracing gitu. Ini kalau mau bikin DIY di rumah bisa, kemungkinan bentuknya akan seperti ini ya. Ini namanya kamera large format, zaman dulu banget ini, tapi sekarang masih ada yang pakai. Ini hasil filmnya seperti ini. Filmnya itu film lembaran, bukan roll yang kamu dulu lihat di Fuji Film. Itu kan satu roll ada 36 foto. Kalau kamera large format, dia mainnya satuan. Jadi satu lembar film tuh begini, kayak gini. Terbalik-terbalik pula ya. Ini kamera yang kita nggak punya, jadi kita nggak bisa demoin ke kalian, tapi masih dipakai di zaman sekarang. Sebabnya apa? Nanti akan saya kasih tahu. Nah ini kalau kalian juga mau DIY di rumah sendiri gitu ya, digelapin semua, bikin lubang kecil gitu, boleh aja dicoba. Cuma mungkin orang tua kalian bakal marah-marah ya biasanya. Oke, sekedar singkat pionir gitu ya. Pionirnya itu yang terkenal, sebenarnya mungkin ada lagi, tapi yang paling terkenal ada 4 ini. Yang pertama namanya Joseph Nipse. Ini tulisannya salah nih, harusnya bukan nipis. Jeruk nipis tuh. Nipse harusnya. Niepce. Tuh kan, Nipse. Ini orang pertama yang berhasil bikin foto permanen. Jadi orang pertama yang berhasil menemukan media buat ini supaya fotonya itu tetap menjadi menjadi satu media tersendiri. Caranya gimana? Caranya dia menemukan media yang kalau diekspos, kamu kenain sinar selama 8 jam, dia ngerekam jadi masuk ke media itu, akhirnya menjadi permanen. Itu di tahun 1826 ya. Ini foto pertama di dunia. Seperti ini bentuknya nggak jelas ya, tapi ini genteng rumah sebenarnya. Mungkin sekilas kalau yang demen Star Wars apa tuh ada Star Destroyer gitu ya. Ya ini fotonya nggak bagus, tapi ini adalah pionir. Kalau nggak ada dia, nggak ada kamera zaman sekarang. Berikutnya adalah Daguerre, Louis Jacques Daguerre. Daguerre itu dia meneruskan yang tadi, ya. Oh ya, tadi baterai harmonika habis, tapi udah saya charge sekarang. Ya, ya, udah benar belum? Udah benar ya. Ya, saya cuma perlu satu ya harmonika. Oh, ya. Oke, aman ya. Oke, kasih. Ya. Oke, karena udah keluar dari tadi ya. Daguerre, kenapa dia menyempurnakan, dia memperpendek waktu ekspos dari tadinya 8 jam, itu menjadi 10 menit. Tadinya tuh foto ini
diciptakan dengan cara dia mengekspos sebuah media rekam itu dalam waktu 8 jam. Jadi 8 jam itu media diarahin terus ngeliatin itu genteng gitu. Jadilah foto seperti ini. Nggak efisien dong. Daguerre bikin waktunya jadi 10 menit. Namanya daguerreotype. Itu yang beda apanya? Yang beda itu media rekamnya. Tadinya si Nipsey tuh pakai bahannya tuh bahan yang masih raw gitulah, masih mentah. Kalau sekarang dia udah ketemu bahannya pakai bahan silver campur apa gitu ya. Nah, plat perak, silver plated copper. Dipoles, dikasih semacam kimia iodin, dia bisa merekam cahaya. Hasilnya seperti apa ya kayak gini, kalau di zaman modern kamu foto, daguerreotype itu platnya seperti ini. Ini gede-gede dan nggak bisa direproduksi ulang ya, karena dia udah langsung kecetak di lempengan gitu. Kameranya gede kayak gini dulu. Foto kameranya juga, ini tepat buat nyimpen daguerreotype-nya, nyimpen filmnya. Nah, ini contoh fotonya dia dulu di kota Paris. Kok ini kecil amat sih? Bentar. Ya, ini kelihatan nggak kalau ini ada sebuah kota di sini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, itu ini adalah kota Paris. Kok Parisnya kelihatan sepi gitu? Coba saya bertanya pada kalian, kenapa Parisnya ini kelihatan sepi? Ya, paling ada beberapa orang nih ya di sini tuh. Kota Paris kan dari dulu nggak pernah sepi. Mau dari zaman tahun kapanpun dia selalu rame. Dan tahu kenapa? Karena daguerreotype memoto kota Paris ini dalam waktu 10 menit. Kalau orang difoto dalam waktu 10 menit, dia hilang nggak dari layar? Hilang, jadi bayangan gitu ya. Hilang, jadi yang ketangkep cuma yang lagi diem. Ini mungkin ada orang lagi nyemir sepatunya gitu ya. Dia nggak sadar kalau dia sudah menjadi bagian dari sejarah fotografi. Ya, dia sempat bekerja sama dengan Nipsey, tapi habis itu bubar. Oh, perhatiin foto-foto zaman dulu orangnya kagak ada yang senyum. Galak-galak semua mukanya ya. Kalian tahu nggak sebabnya? Apa? Ya, dia difoto 10 menit. 10 menit loh, bukan 10 detik. Kamu nggak harus meminimalisir napas, nggak boleh goyang sama sekali. Menurut kamu kalau kamu disuruh diem gitu 10 menit tahan nggak? Nggak tahan deh. Ya makanya pada bete. Nah, karena orang zaman dulu mungkin pegel ya, 10 menit disuruh berdiri, ini mereka sampai bikin kayak alat buat ready stand ini buat kamu ngeganjel lah, ngeganjel supaya kamu nggak goyang-goyang gitu. Bahkan ada yang pakai kayak penjepit kepala. Ya, seperti itu. Beruntunglah kalian, kita udah di zaman modern nggak perlu diam 10 menit lagi ya. Kecuali kita dilukis. Berikutnya tadi setelah Nipsey dan Daguerre, itu ada yang namanya Henry Fox Talbot. Dia berkebangsaan Inggris, dia menemukan kalotype. Jadi dia yang pertama nemuin namanya tuh film negatif dan positif. Kalau kamu pernah lihat Fuji film itu kan, dari roll itu kan dia warnanya coklat, ya nggak? Itu namanya film negatif. Film negatif itu kalau dikasih sinar, disemprot ke kertas foto, sinarnya hanya akan keluar dari bagian yang putih doang. Kan itu coklat semua tuh, tapi ada bolong-bolong yang putih. Nah itu yang keluar dari situ yang jadi gambar. Jadi nanti ketika dia udah dicetak, kebalik, kamu ngeliatnya udah nggak coklat, tapi justru udah yang bener gitu. Udah jadi yang bener warnanya. Kalau positif, itu yang kayak tadi-tadi, apa yang kamu lihat dari foto, kamu cetak langsung jadi.
Kalau negatif itu kamu harus sinarin dulu ke kertas foto baru jadi. Keuntungannya tapi walaupun lebih ribet yang negatif sebenarnya ya. Keuntungannya kalau yang negatif itu karena sistemnya itu dia hanya sebuah template bisa disinarin terus-menerus, dia bisa dicetak ulang. Jadi kamu tinggal kasih sinar lagi ke kertas foto yang baru jadi, kertas foto yang baru jadi gitu. Kalau yang tadi daguerreotype sama nipsel tuh nggak bisa dicetak ulang. Jadi ini zamannya dia udah bisa bikin foto untuk keperluan surat kabar gitu ya, surat untuk koran gitu, dia udah lebih canggih lah. Namanya Calotype kalau Talbot ini. Saya nggak ada contohnya. Terus yang berikutnya ini George Eastman Kodak. Nah, mungkin kalian di sini yang pernah dengar nama Kodak nggak? Nah ya, mungkin satu atau dua dari orang tua kalian pernah ada yang ngomong Kodak, Kodak gitu. Bahkan bilang kamera pun Kodak. Bener nggak? Ya, karena Kodak ini memang penemu kamera kecil. Jadi kalau tadi kan daguerreotype, Nipsey sama si Calotype, si Talbot tuh kameranya gede-gede semua. Nah, zaman tahun 1884, Kodak bikin yang kecil, jadi semua orang sudah bisa pakai, nggak perlu harus ke studio lagi gitu ya. Dia udah bisa dipakai outdoor, dibawa jalan-jalan, traveling. Nah, itu yang dia yang bikin kamera pocket. Luar biasa. Jadi dia itu yang pertama bikin fotografi bisa dinikmatin semua orang gitu ya. Nah, saya nggak ngerti kenapa di biodatanya ini ada agamanya ateis gitu ya. Nggak penting. Nah, ini kode kamera yang pertama yang kecil ya. Berikut iklannya. Sistemnya adalah filmnya udah di dalam. Filmnya ada di dalam, kamu tinggal foto, foto, udah kelar semua nih, udah beres, kamu kirim ke pabriknya yang bakal buka kameranya, cetakin, dia akan balikin ke kamu kameranya dalam keadaan sudah terisi penuh lagi. Jadi agak ribet untuk ukuran zaman sekarang, tapi untuk ukuran zaman dulu itu sudah sangat membantu ya. Bapak Ya, itu minta nomor kontaknya, Pak. apanya? Nomor kontak. Oh iya ya, boleh boleh. Kalau bisa sih minta bikinin grup WA ya, Jocelyn ya. Jadi satu kelas gini masukin ke grup WA, bisa? Grup kelas udah ada kayaknya, Pak. Oh udah ada ya? Oke, Iya. oke. Nah, masukin saya kalau gitu ya. Nah, atau kalian bikin baru yang kalian bisa ngegosip tanpa saya, tapi yang ada sayanya juga ada. Oke, Pak. Ya, berarti komtinya siapa? Komtinya Jocelyn. Ya, saya kurang ngerti fotografi, Pak. Dan saya, Pak. Gak harus ngerti, yang penting kan kamu bisa disuruh-suruh. Ya, Pak. Ya, ya Pak, jangan gitu juga dong, Pak. Saya lihat inisiatif kamu tinggi untuk menanyakan nomor HP saya, jadi kamu komti aja ya. Kecil lain ada punya kandidat lain, ada yang punya kandidat lain? Ada, Pak. Tadi ada yang mau kok, Pak. Tadi ada yang mau. Ya. Itu udah ada yang bilang Queen Jose. Jose. Oh si Reka, si Wibu ya. Emang Wibu? Oke. Belakangan ini mereka udah menjadi ini ya, raster kuat di bumi gitu ya kayaknya. Saya kan tinggal di daerah Serpong. Nah itu kemarin ada ini tuh, ada konser Seventeen K-pop bercampur dengan Komifuro tuh. Wah, itu dua raster kuat di bumi bertemu tuh ya. Yang ada saya nggak bisa keluar rumah, jalan macet. Jadi mereka sukses menghancurkan tempat tinggal saya. Ya saya tahu kok di One Komifuro pengen nangis. Saya aja tadinya mau datang jadi nggak jadi karena ngelihat review jelek. Ya. Ya, udah pada ngehina-hina panitianya semua.
Untung saya datang ke Toys Fair. Nah, ada pertanyaan lagi? Jadi udah semua udah terima ya, Jocelyn jadi komti ya. Oke, kita sahkan. Oke. Selamat. Selamat ya. Dia kayak pusing setengah mati. Nah, mungkin terlalu seneng ya, mesti ini dulu, mesti istirahat dulu habis ini. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kelasnya mau saya tutup. Yang di offline ada? Kalau nggak ada, tadi coba yang punya kamera tunjuk tangan. Saya mau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawa semua ya minggu depan ya, biar kita lihat. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Terus kita akan bertemu lagi nanti sambil kalian bawa kamera praktek. Yang di rumah juga kalau bisa ada kamera, pakai aja di depan monitor ya. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya, Terima ya. kasih, Pak. Makasih, Terima kasih. Pak. Bye-bye. Apa? Oh gitu. Oh, kalau gitu kalian yang minggu depan offline di sini bawa kamera ya. Karena kalian ganti-gantian. Bapak, kamera saya belum tentu bisa dipakai. Gak apa-apa, yang penting saya lihat dulu ya. Oke, Pak. Ya, bye-bye. Makasih, Pak. Ini sungguh kelas yang membingungkan ya, ganti-gantian. Ya, bagi yang online di rumah yang tadi belum sempat lihat saya, nih saya muncul di sini. Ya, Pak Latif, terima kasih. Sama-sama, Pak Randy. Ya. Minggu depan bertemu lagi, Pak. Saya end dulu ya.